Pilkada serentak di tanggal 27 November 2024 sudah menghitung hari. Dan pilkada ini tentunya akan menentukan siapakah nantinya kepala daerah yang akan memimpin untuk 5 tahun ke depan. Saat ini tim cerdas pemilih sedang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita akan melihat bagaimana persiapan dari penyelenggara yaitu KPU dan juga pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Oku. Serta kita juga akan melihat bagaimana masyarakat Kabupaten Oku sudah siapkah memilih dan sudah menentukan pasangan manakah nantinya yang akan diberikan hak pilihnya pada 27 November mendatang. Tetap ikuti kami dalam Cerdas Memilih. Rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Rakyat memiliki kedaulatan yang sama baik kesempatan untuk memilih atau dipilih. Dalam pilkada serentak, masyarakat memiliki hak pilih untuk menentukan siapakah yang akan memimpin Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam 5 tahun ke depan. Lantas, sudah siapkah masyarakat menggunakan hak suaranya dan menentukan pilihannya? Harapannya supaya kami yang dagang-dagang kecil ini dimengerti, dipahami, diayati, dijingok. Mak mana kebutuhan kami, keperluan kami, mak itu barang. Masalah ibarat majunya itu misalnya ada acara, mak itu kan 17-an, ada acara. Kan itu kan 17-an itu setahun sekali mengingat kemerdekaan kita. Yang lainnya itu terserah, yang penting 17-an dengan satu maula itu satu Muharram itu nah. Kesehatan ke jalan agak alhamdulillah kesehatan di Batu Rajo lah sudahlah mendingan lah gampang berurusan. Kalau jalan tuh masih banyak yang hancur-hancur, tolong diperbaiki. Ya dilicin ke, dikilat ke. Pokoknya aku minta supaya Bapak kalau memang Bapak maju, pelayanan tuh untuk apa, masalah kecil itu dimudahkan. Nah, masalah kesehatan, masalah nak begawe. Ya supaya anak sekolah itu tidak susah lah kalau masuk anak sekolah itu. Iya, masalah kesehatan, infrastruktur. Ya mudah-mudahan calon yang pemimpin yang akan itu amanah. Ya kan tidak berpihak sana sini, harusnya yang backingnya rakyat. Bukannya mau PNS baik yang jadi ini kan. Rakyatnya ini yang diutamakan, ya kan. Kami sebagai pedagang ini ya mudah-mudahan ya aman, tentram, sejahtera rakyatnya kan, itu baik harapan kami. Kesehatan tuh yang diutamakan kesehatan, ya kan. Kalau jalan tuh nomor sekian lah, ya kan. Kalau bisa ya semuanya lah. Ya kita kan harus ya istilahnya yang terbaik lah untuk Oku. Siapapun bupatinya saya ngikutin. Siapapun yang bupatinya saya minta agar Oku khusus ini. Baik Batu Raja, itu juga Oku kan. Ya, jadi Oku lebih baik dari yang sekarang. Lebih maju dari yang sekarang. Dan tolong dipikirkan masyarakat lebih yang sejahtera lagi. Begawi ini dimudah mula yuk. Yang nanti ijazah nih baca begawi. Itu harapannya. Perbaruan jalan tadi, harga karet dimahalkan. Bantu pupuk, dibantu itu untuk karet itu. Harapanku ibaratnya aku nih kok balam karet taruhan. Karet taruhan istilahnya. Jadi aku nih minta tolong dengan kamu ini istilahnya harga karet itu agak mahal kan. Anak sekolah ibaratnya dapat bantuan, itu nah.
harapan saya Mbak ya bisa menjadi lebih baik lagi, karena dilihat dari sebelum-sebelumnya banyak pemimpin itu yang hanya omong kosong saja, dan harapan saya semoga di tahun ini apa yang diberikan, apa yang mereka janjikan bisa terlaksana dengan baik. Ya, kalau saya sebagai mahasiswa sendiri ya, kalau untuk terhadap money politik saya tidak menerimanya Mbak, karena itu kembali ke kebijakan pemimpinnya. Kalau kita menerima money politik, bagaimana tentang kebijakan tersebut? Kalau saya tidak menerimanya. Dari visi misi juga, yang pertama, yang kedua itu dari gaya kepemimpinan dia, serta apa yang dibicarakan dia itu benar atau tidak. Harapan saya sih, terutama untuk mahasiswa sih, semoga siapa yang terpilih nantinya bisa membuat daerah kita ini lebih maju gitu, terutama di bidang pendidikan sih Mbak. Terutama bagi mahasiswa ini perlunya beasiswa gitu Mbak, bagi orang yang ingin kuliah gitu kan, tapi nggak bisa terhalang karena biaya gitu. Harapannya sih diperbanyak beasiswanya gitu aja. Untuk money politik sebenarnya itu sering ya Mbak terdengar ya. Banyak dari pasangan-pasangan berusaha untuk mengasih uang gitu kan, tapi dari kesadaran diri sendiri sih nggak menolak gitu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak harus menjadi penyelenggara yang melayani dengan melakukan inovasi dan kolaborasi sinergi dalam penyelenggaraan tahapan pilkada. KPU mendapatkan mandat sebagai penyelenggara dan harus menjaga tugas serta kepercayaan dari masyarakat sebagai penyelenggara pilkada serentak di tahun 2024. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama dengan Bapak Rahmat Hidayat SI. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita akan berbincang mengenai pilkada serentak sebentar tentunya ya Pak ya. Iya. Nah ini untuk saat ini, untuk tahapan pilkada serentak di tahun 2024 saat ini di tahapan apa Pak? Silakan. Untuk tahapan persiapan pilkada serentak tahun 2024 untuk Kabupaten Oku ini sudah masuk di tahapan proses packing logistik untuk kesiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Baik, kalau untuk berarti sekarang sudah di logistik. Kalau untuk masa saat ini masih di masa kampanye juga ya Pak? Kalau untuk tahapan yang lain, untuk tahapan masa kampanye juga sudah berjalan di rentang waktu tanggal 25 Oktober kemarin sampai nanti berakhir di tanggal 23 November. 23 November nanti. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU Oku, mulai dari sosialisasi, terus fasilitasi debat kepada masing-masing paslon juga sudah kami lakukan. Untuk tentunya ini sudah dilakukannya debat juga nih Pak, tapi berarti untuk Kabupaten Oku ini ada 2 pasangan calon ya Pak ya? Ya. Jadi untuk pelaksanaan pilkada, pemilihan kepala daerah untuk Kabupaten Oku itu diikut sertakan 2 pasangan calon. Ada 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon nomor 1 boleh disebutkan dan 2 juga Pak? Untuk nama-nama masing-masing pasangan calon, untuk pasangan calon nomor urut 1 itu Bapak Yudi Punanugraha SH sebagai calon bupati dan Ibu
Yeni Elita SPD MM untuk Cawagup nomor urut 1. Dan untuk pasangan calon nomor urut 2 itu Bapak Haji Teddy Melwansyah SSTP MPD itu sebagai Cabup, dan Bapak Insinyur Marjito Bahri itu sebagai Cawagup untuk pasangan calon nomor urut 2. Baik, berarti sudah ada memang 2 pasangan calon. Yang Sudah. pertamanya juga tentunya sudah dilakukan debat ya Pak ya. Tentunya juga harapannya dengan dilakukan debat ini seperti apa nih Pak? Ya, harapannya dengan adanya kegiatan debat publik kepada masing-masing pasangan calon, dalam hal ini kan memberikan ruang dan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Oku untuk dapat mengeksplorasi, memaparkan serta mendalami visi, misi dan programnya masing-masing yang dibuat semacam forum terbuka gitu. Forum terbuka. Dan tentunya semuanya ada tata tertibnya ya Pak ya. Ada tata Jadi tertibnya, harus diikuti, dan juga ini bisa menjadi penilaian juga untuk masyarakat siapakah nantinya yang akan diberikan hak suaranya untuk pasangan calon. Nah, kita kembali ke logistik nih Pak. Saat ini logistik sudah dilakukan ke beberapa daerah pelosok juga Pak, dan targetnya kapan nih Pak untuk selesai nantinya? Jadi kalau untuk tahapan logistik, mengingat timeline ya, jadwal yang ada, untuk proses pengadaan dari KPRI dan pabrik penyedia itu sudah berjalan ya jauh hari, dimulai bulan September kemarin. Jadi untuk seluruh logistik, perlengkapan dan kebutuhan TPS itu semuanya sudah ada di gudang logistik. Dan semuanya sudah tinggal proses packing. Kemarin sortir lipat surat suara juga sudah dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, tinggal packing kebutuhan-kebutuhan misalnya kayak semacam formulir-formulir dan lain-lain lah ya, alat coblos ya, alat coblos gitu kan. Dan akan didistribusikan kapan nih Pak? Untuk apa? Untuk proses pendistribusian ke TPS ya. Itu rencana dimaksimalkan H-3 itu sudah siap untuk proses pendistribusian berjenjang mulai dari tingkat kecamatan lalu diteruskan ke tingkat TPS di desa kelurahan yang ada. Gitu. Targetnya tentunya H-3 sebelum pencoblosan ya Pak ya, semuanya sudah 100% dan juga nantinya dapat berjalan dengan lancar juga. Insya Allah. Nah, untuk data pemilih saat ini seperti apa Pak di Kabupaten Oku, didominasi dengan kalangan apa Pak? Oke, jadi untuk pendataan daftar pemilih Oku ini ya semuanya dinamis lah ya. Cuman untuk persentasenya mungkin lebih banyak diisi oleh milenial, pemula ya. Pemilih pemula dan milenial. Ya, milenial mulai dari angka 30 sampai 40% itu mulai dari pemilih yang terhitung 17 tahun di tanggal 27 November itu juga sudah ada ya kan data pemilihnya. Baik. Berarti didominasi dengan kalangan pemilih pemula ya Pak ya. Nah, ini pemula. PR juga nih Pak kalau didominasi sama kalangan pemilih milenial. Ini sosialisasinya tentunya harus kenceng juga nih Pak ya. Sudah. Bagaimana sosialisasi yang memang sudah dilakukan Pak? Pak? Jadi untuk giat sosialisasi ke pemilih pemula atau pemilih milenial, kami sudah melakukan sosialisasi ke kampus-kampus, beberapa kampus-kampus yang ada di Batu Raja. Juga ke sekolah-sekolah, kayak kemarin ada kegiatan sosialisasi ke sekolah SMK ya, STM ya. Terus juga ada giat sosialisasi, kami mengundang kawan-kawan mahasiswa semacam kegiatan ngobrol pilkada di kafe-kafe ya kan, kami juga sudah lakukan ya. Untuk sosialisasi juga kami alhamdulillah sudah berjalan kemarin. Nanti kedepannya masih dilakukan sosialisasi atau seperti apa Pak? Mungkin mengingat jadwal ya. Sudah mepet juga sudah ya Pak mepet, ya? Mungkin kami rasa cukup lah untuk giat sosialisasi kami. Karena kemarin juga kami ada kegiatan senam sehat gitu. Ada juga kegiatan pentas seni di City Mall Batu Raja kami lakukan. Nah, berarti nantinya kalau untuk masa tenang nanti dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih Pak? Kalau masa tenang itu di H-3. Di H-3 ya. Jadi tanggal 23 November itu masa kampanye itu selesai ya.
Nah setelah itu H-3 masa tenang, tidak ada kegiatan-kegiatan kampanye, kegiatan-kegiatan yang berbentuk kegiatan sosialisasi juga nggak ada itu di H-3 itu. Ini sebelumnya tentunya juga dari KPU pastinya melakukan sosialisasi juga nih untuk calon kepala daerah juga, salah satunya dengan APK yang harus sesuai dengan tempatnya dan juga tata tertib lainnya. Ini kemarin sosialisasinya seperti apa saja Pak untuk calon kepala daerah? Jadi himbauan yang kami lakukan ya kepada masing-masing pasangan calon kepala daerah, kami sinergisitasnya lebih banyak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan LO, operator penghubung masing-masing paslon. Jadi menyamakan persepsi, ya kan, menyamakan pendapat, gitu kan, baik dari aturan pelaksanaan kegiatan kampanyenya, tata tertib pemasangan APK, gitu kan. Kami selalu berkoordinasi dan berkomunikasi aktif dengan LO masing-masing paslon. Alhamdulillah semuanya juga berjalan dengan tertib, ya kan, sesuai dengan ketentuan, gitu kan, baik tentang tata letaknya, ya kan, ukurannya, gitu, terus juga ajakan-ajakannya tidak saling menjatuhkan antar pasangan calon satu sama lain, gitu. Karena kita harapkan juga ini masing-masing pasangan calon ini tetap menjaga kondusivitas ya Pak ya, dan juga kita harapkan ini pilkada damai pastinya. Betul. Jadi boleh saling bertarung tapi bertarungnya secara sehat ya Pak ya. Nah kalau misalnya untuk target pemilih sendiri Pak di Kabupaten Oku sendiri berapa nih Pak? Targetnya berapa persen? Partisipasi pemilih. Ya kalau namanya target itu kan keinginannya tinggi lah ya dari pelaksanaan pemilu atau pilkada sebelumnya. Kalau untuk target mungkin mudah-mudahan bisa di angka 80% ke atas lah. 80%. Kalau yang pemilu sebelumnya targetnya bagaimana Pak? Sama atau lebih besar Pak? Kalau pemilu 2024 kemarin target kami alhamdulillah 80% ke atas, 81 atau 82. Nah tapi kalau untuk target di pilkada 2020 itu di angka 71% untuk pilkada. Jadi harapannya lebih tinggi lagi nanti. Baik, ini harapannya tentunya partisipasi pemilih ini kita sesuai target, kalau bisa melebihi ya Pak ya. Gitu. Ini karena suara kita bukan main-main, digunakan untuk 5 tahun ke depan ya Pak ya. Nah kalau misalnya nih nanti proses, berarti saat ini masih dilakukan tahap logistik dan tahapan selanjutnya nanti apa Pak setelah logistik dan masa kampanye, tinggal kita melakukan pencoblosan dan juga penghitungan suara ya Pak, atau seperti apa Pak? Nah di sisi lain juga sebagai informasi untuk petugas-petugas penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS itu juga kami sudah merekrut dan membentuk petugas KPPS di tingkat TPS, ya kan. Alhamdulillah juga sudah kami lantik, kami tetapkan di tanggal 7 November kemarin dan juga sudah kami BIMTEK selama 4 hari ya kan di kabupaten pada rekan-rekan KPPS yang akan bertugas di TPS pada hari nanti. Alhamdulillah juga semuanya sudah siap gitu untuk proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Gitu. Untuk penggunaan nanti Pak, ini kan pasti apakah sama dengan pemilu Pak, menggunakan Sirekap atau seperti apa nih Pak nantinya? Oh ya, oke. Jadi proses pemungutan penghitungan suara secara pelaksanaan itu sama ya kan, prosesnya seperti pemilu sebelumnya ya. Nah terkait dengan penggunaan aplikasi Sirekap, tetap kami menggunakan aplikasi Sirekap. Jadi sifatnya penggunaan aplikasi Sirekap ini sebagai alat bantu ya kan, untuk memfoto hasil plano di tiap-tiap TPS sebagai media informasi ke publik, ke masyarakat umum gitu. Baik, ini seperti apa nih Pak himbauannya? Mungkin himbauannya untuk calon kepala daerah dulu, nanti himbauan untuk masyarakat juga Pak. Baik. Silakan Pak. Jadi kepada masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Oku, khususnya kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2, semuanya mudah-mudahan dapat berkompetisi dengan demokratis, ya kan, dan bermartabat, ya kan, dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih itulah pilihan masyarakat Oku
Betul. yang akan menjadi pemimpin Bupati Oku di periode mendatang. Tuh. Dan kepada kita semua masyarakat pemilih Kabupaten Oku, harapannya ya nanti di tanggal 27 November mari sama-sama beramai-ramai kita datang ke TPS, kita gunakan hak pilihnya. Itu saja harapannya. Baik, harapannya. Iya. Jadi kita harapkan ini pilkada yang ada di Kabupaten Oku dan juga di Sumatera Selatan ini dapat berjalan dengan aman, Insya Allah. jujur, dan Mudah-mudahan. adil juga ya. Dan ini juga sebagai penentu untuk masyarakat juga jangan lupa menggunakan hak suaranya Iya, ya, Pak, ya di betul. tanggal 27 November Oke. mendatang. Iya. Karena satu suara sangat berarti untuk Iya. 5 tahun ke depan. Apalagi ini siapa yang menentukan juga nih siapa yang Iya. akan memimpin Kabupaten Oku untuk 5 tahun ke depan. Iya. Terima kasih tentunya untuk Bapak Rahmat Hidayat Iya, Ibu. sudah berbincang bersama kami ya Pak. Terima kasih Bapak. Iya, Ibu. Kasih. Selain KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu juga memiliki tugas penting dalam penyelenggaraan pilkada. Bawaslu memiliki tugas pengawasan, menerima aduan, dan menangani pelanggaran administrasi pidana pada pilkada. Selain itu, Bawaslu juga memiliki wewenang memberikan rekomendasi dan putusan yang mengikat KPU dalam penyelenggaraan pilkada. Baik pemirsa, masih di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan saat ini saya sudah di kantor Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dan juga saya sudah bersama dengan Ketua Bawaslu Oku dengan Bapak Yudi Rizandi. Ya. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar sehat. Baik, terima kasih tentunya di tengah kesibukan ya menjelang pilkada Ya. serentak nantinya di tanggal 27. Mungkin kita berbincang sedikit nih Pak, tanya Bawaslu ini sebagai pengawasan dalam tahapan pilkada serentak di tahun 2024. Dari Bawaslu saat ini seperti apa Pak? Tahapan saat ini seperti apa dan pengawasan yang dilakukan juga seperti apa? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Sejauh ini sampai dengan menjelang hari kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu tanggal 27 November tahun 2024 ini. Sampai dengan hari ini bahwa Bawaslu Kabupaten Oku tetap konsis mengawasi jalannya kampanye. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga, karena dalam waktu dekat juga kami akan menekankan beberapa lagi pengawasan terkait dengan pergeseran logistik Baik. surat suara yaitu kesiapan TPS. Baik. Ini mungkin bisa dibilang pengawasan ini yang lebih rentan saat ini dan difokuskan ini logistik ya Pak ya tentunya. Kalau logistik ini seperti apa nih Pak saat ini pengawasannya? Ya, kalau sejauh ini sampai dengan hari ini Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya KPU ya, itu sudah melaksanakan lipat dan sortir. Baik. Artinya ini sampai hari ini sudah selesai, kemarin sudah selesai untuk lipat sortir dan packing. Dan ini kami tinggal menunggu jadwal untuk pergeseran logistik dari kabupaten ke kecamatan. Nah, di samping itu juga penekanan kami pengawasan di masa kampanye ini khususnya itu yang bersifat tatap muka, tatap langsung, dan yang paling penting adalah pengawasan nanti di masa tenang, yaitu tanggal 24, 25, dan 26 November tahun 2024. Baik, kalau saat ini masih di masa kampanye ya Pak ya? Masih di masa kampanye, Nah, ya. kalau pengawasan di masa kampanye ini seperti apa Pak dari Bawaslu Oku? Ya, sampai dengan hari ini ada kita sudah menangani sampai dengan 16 laporan ya. Ya, di mana 16 laporan ini ada terkait dengan netralitas ASN maupun laporan-laporan terkait dengan penyelenggaraan kampanye. Sejauh ini dapat kami katakan walaupun banyak laporan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, selama masa kampanye ini kami katakan masih kondusif untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan kita berharap
kondisi ini tetap berjalan dengan baik sampai dengan nanti tanggal 27 November. Baik, tentunya sudah ada beberapa yang memang masuknya aduan ke Bawaslu ya, dan tentunya Bawaslu juga masih melakukan tindakan konkret ya. Ini terutama yang paling banyak sempat disinggung juga nih ya Pak ya, mengenai netralitas ASN ya Pak. Ini pengawasannya seperti apa Pak dengan netralitas ASN yang bisa dibilang cukup rentan dan sudah banyak juga terjadi di beberapa wilayah juga Pak? Ya, untuk netralitas ASN kita sudah menangani 1 laporan dan itu dengan diterbitkan Perbawaslu 9 tahun 2024 ya, bahwa di mana kami meneruskan. Artinya di sini apabila ada terjadi misalnya terkait dengan pelanggaran netralitas ASN ini kami melanjutkan atau meneruskan itu ke BKN. Dalam hal ini kalau di Provinsi Sumatera Selatan BKN Regional 7. Dan itu kemarin ada 1 kasus dan sudah kita limpahkan ke BKN. Baik, jadi untuk pemirsa dan juga ini ASN, TNI, Polri, netralitasnya harus tetap dijaga ya Pak ya, karena kan kita juga sama-sama mensukseskan pilkada serentak. Salah satunya sebagai ASN harus tetap menjaga netralitas. Nah kalau untuk kampanye saat ini mungkin pastinya lagi gencar-gencarnya ya Pak ya, untuk 2 pasangan calon yang ada di Kabupaten Oku sendiri. Ini kalau di masa kampanye saat ini seperti apa Pak? Apakah juga masih banyak nih beberapa pasangan calon yang kampanye di luar jadwal atau melanggar beberapa peraturan yang memang sudah dijelaskan dari Bawaslu dan juga KPU? Ya, kalau terkait dengan jadwal kampanye yang sudah disusun oleh KPU, kami belum menemukan adanya pelanggaran terkait dengan jadwal dan zona kampanye. Di luar zona, di luar tanggal. Namun memang kami beserta Panwaslu, jajaran kami sampai dengan jajaran PKD itu sudah memastikan bahwa kan tetap berhubungan sama PPK beserta jajaran PPK dan PPS khususnya di tingkatan KPU kan untuk selalu berkoordinasi agar kita mencegah jangan sampai terjadi khususnya pelanggaran seperti di luar zona kampanye maupun di luar jadwal. Dan kini kan KPU kan ada LO, dan maka dari itu kami harus selalu menjalin komunikasi biar agar hal itu tidak terjadi. Baik. Nah di masa kampanye ini juga berkaitan sekali dengan alat peraga kampanye ya Pak ya. Di mana-mana udah banyak ya Pak ya di sepanjang jalan. Dan juga ini bagaimana Pak? Apakah juga ada aduan mengingat nih kalau bisa dilihat kadang ada beberapa yang masih memasang alat peraga kampanye itu di tiang listrik, di pohon ya Pak, itu kan pasti sangat melanggar. Kalau aduan sampai hari ini belum ada. Kalau aduan sampai dengan hari ini belum ada kan. Dan terus kalau untuk terkait dengan alat kontak dan lain sebagainya, kemarin kami mengawasi pendistribusian dari KPU itu sudah selesai. Yaitu yang pertama terkait dengan alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Kemarin sudah distribusikan oleh KPU dan ini kami masih tetap mengawasi kan khususnya jajaran kami sampai dengan tingkatan PKD. Bahwa sampai dengan kemarin itu sudah dipasang, ini kan yang difasilitasi oleh KPU untuk khusus untuk alat peraga kan sudah dipasang dan kami lihat itu sudah sesuai ya, di tempat-tempat yang memang sudah disiapkan oleh KPU beserta jajaran. Baik, tapi kalau memang ada alat peraga yang dipasang tidak sesuai, bagaimana Pak? Ada penertiban dari Bawaslu atau seperti apa? Nah ini domain penertiban ini kan kami harus berkoordinasi sama KPU. Kami berkoordinasi sama KPU kan, karena proses penertiban tersebut khususnya kalau konsentrasi Bawaslu adalah di masa tenang. Masa tenangnya ya. Masa tenang, apalagi masa tenang alat peraga nantinya dilepas semua ya Pak ya? Nah itu harus dilepas semua nanti. Dilepas semua dan juga jangan sampai di masa tenang masih ada kampanye ya Pak ya pastinya ya. Kita hargai kalau memang sudah ada timelinenya. Jadi kalau sudah masa kampanye memang diperbolehkan sekali. Tapi juga kalau sudah masa tenang para pasangan calon juga harus tetap mentaati peraturan juga. Kita sama-sama hargai dan juga pilkada sukses yang damai juga. Nah, sebagai dari Bawaslu juga ini pastinya ada petugas PTPS ya Pak ya, yang tentunya untuk mengawas TPS nantinya untuk masyarakat menggunakan hak suaranya. Kalau PTPS saat ini seperti apa Pak tahapannya Pak? Iya, PTPS sampai dengan hari ini kita sudah masuk tahapan pembekalan. Baik. Tanggal jadwalnya 14 sampai dengan 16 ini kita sudah melaksanakan pembekalan, itu tepatnya di hari ini. Sudah ada beberapa kecamatan sudah melaksanakan pembekalan. Dari jumlah seluruh TPS yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu itu 565
dapat saya pastikan semua sudah dilantik semua untuk PTPS-nya. Terkait dengan pembekalan yang kami laksanakan dengan rentang waktu 14 sampai dengan 16 ini, kan, di mana ada beberapa hal secara prinsip ini yang harus kami sampaikan kepada PTPS terkait dengan kemampuan pengawasan di pemungutan dan penghitungan nanti di tanggal 27 November. Jadi nantinya juga KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu juga sebagai pengawas ya, jadi sama-sama bersinergi. Apalagi yang di TPS ini tanggal 27 nantinya, pastinya ini bisa dibilang rentan juga ya Pak ya, butuh juga pengawasan yang cukup kuat dari PTPS yang memang sudah dilantik oleh Bawaslu Kabupaten Oku. Nah selanjutnya memang kalau nanti kita sudah melakukan pencoblosan di tanggal 27, ini tahapannya juga masih panjang ya Pak ya selanjutnya. Kalau selanjutnya apa nih Pak dari nanti Bawaslu tahapannya seperti apa? Ya pasca penghitungan akan ada rekapitulasi tingkat kecamatan. Baik. Nah untuk di tingkatan kecamatan ini kan pelaksananya PPK dan itu diawasi oleh rekan-rekan dari Panwaslu Cam ya untuk pemilihan. Dan pasca nanti di PPK ada rekapitulasi tingkat kabupaten di mana Bawaslu mengawasi langsung. Dan untuk persiapan pemungutan, penghitungan maupun sampai dengan tahap rekapitulasi, saya pastikan bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu beserta jajaran sudah siap untuk melaksanakan pengawasan. Baik, harus siap ya Pak ya. Ini apalagi pengawasan pungut hitung nanti ya Pak ya, yang memang bisa dibilang ini Kabupaten Oku cukup luas ya Pak ya, apalagi untuk daerah-daerah yang memang rentan juga. Ini ada beberapa daerah juga nih Pak rawan atau seperti apa nih Pak kalau di Oku? Ya kalau di dalam setiap pemilihan kita pastikan ada daerah-daerah yang rawan ya. Rawan ini bisa kita katakan rawannya sedang atau rawannya memang sangat rawan kan. Dan kami sudah mengidentifikasikan hal tersebut ya, khususnya bahwa penyelenggara pemilu ini dari Bawaslu jajaran harus memastikan tentunya pelayanan terhadap pemilih. Itu yang menjadi tugas pokok kami kan, di mana pelayanan terhadap pemilih itu harus dinomorsatukan. Dan di samping itu juga kan ada jaminan bahwa setiap dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan tersebut ada bahwa ketertiban dalam artian terjamin aturan yang memang berlaku untuk dilaksanakan dan terjamin tegaknya undang-undang. Untuk itu kami sudah memastikan dan selalu mengawal kepada jajaran kami agar melaksanakan tugas sebaik mungkin. Baik ya, karena juga kondusivitasnya pastinya harus juga tetap dijaga ya Pak ya. Apalagi mungkin kemarin juga sempat dilakukan ya untuk debat ya Pak ya. Debat juga sudah dilakukan dan juga dari Bawaslu juga melakukan pengawasan juga ya, dan juga turut andil ya Pak ya. Bawaslu Kabupaten Oku dalam debat juga. Nah kalau untuk dari pungut hitung hingga juga nanti ditetapkan, ini pastinya juga Bawaslu Kabupaten Oku melakukan pengawasan dan juga bersinergi dengan PTPS. Berapa tadi Pak jumlah PTPS? 565. 560 tersebar di seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu, seluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan itu sejumlah TPS yang ada. Sejumlah TPS yang ada ya. Jadi setiap TPS memang ada dilakukan pengawasan, ada saksinya juga ya Pak ya. Dan sesuai dengan regulasi penyelenggara ya ini dari KPU sendiri. Nah kalau untuk masa tenang ini bisa dibilang rentan sekali ya Pak ya. Takutnya masih ada nih yang kalau bahasa kita tuh yang masih curi-curi dikit nih Pak ya kalau masa tenang. Ini kalau dari Bawaslu sendiri mempersiapkannya seperti apa? Apakah memang nanti ada yang ditugaskan? Jangan sampai nanti adanya aduan di masa tenang masih adanya kampanye-kampanye yang tersembunyi. Ya, kami harus memastikan bahwa di masa tenang itu tidak ada aktivitas kampanye. Itu dulu yang poin terpentingnya. Ya. Di samping itu juga di masa tenang ini di mana kami harus mempersiapkan juga persiapan pelaksanaan pungut dan hitung di TPS. Artinya ini kami sudah membagi tugas dengan jajaran kan terkait dengan pelaksanaan pengawasan di masa tenang dan lain sebagainya sampai dengan pungut hitung. Baik, sampai dengan pungut hitung. Pastinya dari Bawaslu ada himbauan tersendiri Pak. Mungkin kita himbauan ke pasangan calon dulu nih Pak. Himbauannya seperti apa dan mungkin dilanjutkan juga himbauan untuk masyarakat. Ya, untuk pasangan calon kemarin kami sudah mengimbau untuk melaksanakan kampanye dengan damai dan tetap mentaati peraturan yang sudah ditentukan. Dan terus untuk masyarakat luas kami menghimbau kan, pertama bahwa KPU sudah memfasilitasi dengan mengecek data pemilih untuk memastikan yang bersangkutan itu di TPS mana dia mencoblos dan di desa mana dia mencoblos. Kami berharap
jangan hanya sekedar menunggu undangan sampai. Betul. Artinya menggunakan handphone memastikan di data pemilih di mana tempat dia mencoblos. Baik, mungkin kalau misalnya masyarakat nih Pak menemukan adanya kejanggalan ataupun pelanggaran, ini bisa mengadukannya seperti apa nih Pak? Ya, secara berjenjang bisa ke PTPS, ke PKD tingkat desa, ke Panwascam di tingkatan kecamatan, atau langsung ke Bawaslu di tingkat kabupaten. Juga bisa, nanti akan kami fasilitasi. Diharapkan juga masyarakat aktif ya Pak ya, kalau memang terjadi pelanggaran ataupun memang ada kecurangan, bisa langsung dilaporkan juga dengan bukti-bukti yang kuat dengan pastinya bukti-bukti ya Pak. yang kuat tentunya. Bukti yang kuat, dan juga kita sama-sama pengawasan ini bukan hanya tugas Bawaslu saja, tetapi tugas kita semua ya Pak sebagai masyarakat, selain ikut mensukseskan juga ikut sama-sama mengawasi agar Pilkada serentak ini memang nantinya berjalan dengan sukses, damai, khususnya ini di Kabupaten Oku. Terima kasih banyak Pak Yudi atas informasi dan waktunya. Kita harapkan juga ini Pilkada sukses serentak ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Amin, sama-sama. Besar harapan dari masyarakat pada pemimpin yang nantinya akan mendapatkan mandat memimpin bumi sebimbing sekundang ini. Pemimpin yang dapat membuat Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. Siapapun nantinya terpilih, diharapkan dapat menjaga amanah dengan baik dari masyarakat Kabupaten Oku. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu akademisi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama dengan Bapak Dr. Hendra Alfani. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam Mbak. Waalaikumsalam. Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Bapak Hendra ini juga merupakan dosen FISIP di Universitas Batu Raja ya Pak ya? Betul, di program studi ilmu komunikasi. Baik. Ya. Nah, kita tentunya juga sedikit berbincang nih Pak mengenai Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di tanggal 27 November mendatang. Ini luar biasa, sudah banyak sekali tahapan-tahapan yang memang dilakukan dari penyelenggara dan juga dari pengawas. Saat ini sebagai akademisi, bagaimana Pak melihat tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara KPU di Kabupaten Oku, Pak? Ya, saya melihat KPU sepertinya all out ya, melaksanakan proses sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai bagian dari pilkada serentak. Jadi semua elemen kami menyaksikan, ya termasuk juga tadi Bapak Ibu bisa lihat di kampus juga sudah ada media-media sosialisasi, kemudian ke berbagai lapisan pemilih ya, mulai dari pemilih pemula, pemilih Gen Z terutama yang prosentasenya cukup signifikan ya di semua wilayah, termasuk di Kabupaten Oku. Nah, KPU sudah mensosialisasikan itu, sekarang sudah masuk tahapan kampanye ya, bahkan kalau tidak salah sudah masuk 2 minggu terakhir pelaksanaan kampanye yang nanti akan berakhir pada tanggal 22 November gitu. Nah, setelah itu 23 November itu sudah minggu tenang. Baik, nah kalau melihat bagaimana nih Pak dengan sosialisasi yang sudah dilakukan ini, kira-kira masyarakat dan juga apalagi sebagai dosen ini, bagaimana mahasiswa dan mahasiswinya kira-kira sudah dapat belum sosialisasinya dari mengenai pilkada yang memang nanti akan dilaksanakan, atau memang masih kurang informasi nih Pak menurut Bapak sendiri? Iya, kalau saya melihat informasi tentang pelaksanaan pilkada, terutama tanggal pencoblosan 27 November itu sudah tersosialisasi hampir ke seluruh lapisan masyarakat ya. Nah, kami melihat itu KPU all out mensosialisasikan. Jadi salah satu tingkat keberhasilan itu nanti pada tingkat partisipasi pemilih gitu. Betul. Nah, termasuk kami juga tadi ngobrol-ngobrol dengan anak-anak, banyak yang mereka yang menjadi anggota KPPS gitu ya. Yang saya lihat tuh hampir puluhan orang menjadi anggota KPPS. Artinya ini
pertanda baik ya bahwa generasi milenial, Gen Z itu rata-rata kita sekarang anak-anak Gen Z itu dia peduli gitu, mau ikut berpartisipasi bahkan sebagai penyelenggara gitu. Nah, ini saya kira pertanda baik ya dari KPU dalam mensosialisasikan pelaksanaan pilkada serentak. Nah, serentaknya itu karena seluruh Indonesia itu juga akhirnya kan memancing keingintahuan masyarakat ya, terutama pemilih. Nah, mudah-mudahan nanti hasil sosialisasi ini ya bisa menjadi rujukan kita bersama, terutama KPU ya. Salah satu hasilnya itu adalah dengan signifikannya tingkat partisipasi pemilih gitu ya. Mudah-mudahan di atas 75% atau bahkan 80% dan seterusnya. Juga ya harapannya ya Pak. Harapannya kita begitu gitu. Baik, ini kan kalau kita melihat juga bisa dibilang mahasiswa-mahasiswi ataupun juga pemilih pemula ini menjadi dominasi ya Pak sebagai daftar pemilih tetap yang ada di Kabupaten Oku. Ini kalau kita bisa dihimbaukan juga untuk masyarakat dan juga pemilih lainnya ini dalam penilaian menentukan pilihan ini seperti apa Pak? Mungkin masih banyak nih pemilih pemula menjadi dominasi juga seperti apa nih Pak? Jadi ya kalau di kampus terutama kita menghimbau kepada mahasiswa itu untuk belajar menggunakan hak pilihnya ya. Baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana melihat calon-calon pemimpin ini, karena di Oku hanya ada 2 paslon ya, paslon 01 dan 02. Tentu yang menjadi rujukan utama adalah bagaimana mereka visi misi dan programnya. Betul. Jadi di tingkat ide, di tingkat program visi misi program itu saya kira menjadi salah satu rujukan utama bagi masyarakat, pemilih ya, dengan berbagai lapisan pemilih itu untuk menilai ya paslon mana yang kira-kira visi misi dan program sesuai dengan harapan pemilih, harapan masyarakat secara umum gitu. Baik. Nah, saya kira terhadap paslon atau tim kampanyenya juga terus-terusan ya mensosialisasikan apa visi misi program terbaik dari mereka, sehingga itu bisa menarik minat masyarakat pemilih untuk menentukan sikap dan pada akhirnya memilih mereka nanti pada tanggal 27. Itu harapan kita semua. Harapannya dilihat visi misi dan programnya ya, Pak ya, bukan hanya apalagi foto dalam debat dan kan itu disampaikan saja juga ya. Bukan, betul. Ya. Ditonton juga debatnya ya, pastinya debatnya juga bisa. Ya, gambar juga saya kira kan penilaian. bagian dari sosialisasi ya. Betul. Paslon pasangan. Nah, ini sebagai akademisi sendiri Pak, bagaimana nih harapan sebagai nantinya kita akan mendapatkan pemimpin baru ini, harapannya seperti apa dan apa saja yang memang harus menjadi PR nih untuk Kabupaten Oku juga? Ya, saya kira Oku ini kan salah satu kabupaten yang sudah cukup tua ya di Sumatera Selatan. Kalau tidak salah sudah hampir 400 tahun itu usianya. Nah, tentu banyak PR yang harus diselesaikan ya, terutama di sektor-sektor misalnya pendidikan, pertanian, infrastruktur ya. Apalagi kan ada perubahan-perubahan bentang alam, kondisi geografis Oku yang Batu Raja ini kan seperti ceruk ya. Jadi dari atas, dari bukit-bukit, tentu ada juga pemikiran tentang bagaimana memitigasi bencana ya. Di bulan Mei lalu kan kita pernah jadi sorotan gitu karena banjir ya, Pak. Sudah banjir demikian hebat melanda sebagian wilayah kota Batu Raja, dan itu tentu harus menjadi perhatian dari siapapun nanti yang terpilih, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dalam pembangunan ke depan itu bisa betul-betul nanti diwujudkan ya, dalam rangka mewujudkan ya Oku sejahtera atau Oku maju dan seterusnya, itu betul-betul menyentuh. Jadi bukan hanya visi misi yang di atas kertas yang hanya disuarakan, tapi nanti zong saat direalisasikan. Nah, itu harapan masyarakat. Saya kira kita masyarakat tidak muluk-muluk gitu ya. Jadi tidak juga dengan bahasa-bahasa langit, tapi program-program atau visi misi dan program itu betul-betul menyentuh kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat secara umum ya, dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya, alhamdulillah di Oku juga zero konflik ya sampai hari ini. Mudah-mudahan terus kondusif ya. Sekira masyarakat Oku juga sudah sangat dewasa. Perbedaan pilihan politik dalam demokrasi itu biasa, dan semua pihak bisa menjaga itu sampai selesai. Termasuk misalnya kemarin ya debat pertama juga berjalan kondusif. Kenapa? Karena setelah debat semua pulang kembali ke Batu Raja gitu ya. Pulang ke rumah sendiri gitu kan. Nggak ada yang pulang ke timur atau ke barat gitu. Nah, itu jadi salah satu indikator harapan kita ke depan ya, para pendukung atau tim kampanye paslon sendiri dan masyarakat secara luas itu ya, ini hanya menilai proses ini hanya kontestasi elektoral gitu ya. Betul. Jadi yang zero konflik ya. Jadi mudah-mudahan semua bisa menjaga itu sampai selesai nanti pada saat pencoblosan dan penghitungan suara pada tanggal 27
November yang akan datang. Baik, diharapkan ini zero konflik, tetap zero ya Pak? Ya, tetap zero ya mudah-mudahan. Karena bisa dibilang Kabupaten Oku juga termasuk yang daerah aman juga untuk pilkadanya. Dan juga ini kita ada 2 pilihan juga ya. Ada 2 pilihan kepala daerah yang memang bisa dipilih nantinya. Mungkin ada harapan nih Pak untuk penyelenggara KPU maupun juga Bawaslu ini dalam melaksanakan pilkada ini seperti apa? Ya, saya kira KPU sebagai penyelenggara, kemudian Bawaslu sebagai pengawas, ya sebenarnya pilkada serentak 2024 ini kan ujian terberat kedua bagi teman-teman di penyelenggara ya dan pengawas. Karena kemarin baru melaksanakan pemilu legislatif dari berbagai tingkatan ya, dari DPRD kabupaten kota, provinsi, DPR RI, DPD, kemudian dilanjutkan berbarengan dengan Pilpres gitu ya, yang sedemikian banyak ya. Tapi alhamdulillah tidak seperti yang 5 tahun yang lalu ada yang bertumbangan gitu ya. Nah dengan jeda yang cukup waktunya masuk ke tahapan pilkada serentak, mudah-mudahan ya pertama tetap menjaga integritas ya dan independensinya sebagai penyelenggara. Saya kira itu juga satu poin penting sehingga nanti tugas mereka sebagai tugas KPU itu kan kalau menurut saya hanya 2 tuh, melayani pemilih dan melayani peserta pemilu gitu ya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU. Begitu juga dengan Bawaslu yang juga sebagai pengawas tidak sendirian karena ada Gakumdu kan, ada polisi dan jaksa. Nah mudah-mudahan ini terus dijaga profesionalitas mereka, integritas mereka sehingga dapat menyelenggarakan pilkada Oku ini dengan aman, kondusif ya dan demokratis. Karena kemarin mereka sudah sukses menyelenggarakan Pilpres dan Pileg ya di level Kabupaten Oku. Nah, sekarang itu terus kita support ya, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman media juga mengawasi, masyarakat sipil, mahasiswa, semua terlibat dalam proses mewujudkan pilkada yang kondusif, yang dinamis, yang demokratis. Karena pesta demokrasi ini kita harapkan ya pesta demokrasi yang riang gembira ya, artinya kita memang harus berbeda pilihan, mungkin ada yang berbeda pilihan, tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita terus mewujudkan bagaimana demokrasi yang substansial dalam rangka menuju Kabupaten Oku ke depan dengan pemimpin yang lebih baik. Amin. Tentunya juga sebagai penyelenggara kita harapkan juga KPU maupun Bawaslu integritasnya tetap dijaga ya Pak ya, dan tetap netralitas. Itu harga mati. Harga mati ya Pak ya, karena ini merupakan pesta demokrasi yang memang kita ikuti dalam pemilihan siapakah nantinya akan menjadi pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih tentunya untuk Pak Hendra, akademisi dan juga dosen FISIP Universitas Batu Raja. Terima kasih Bapak. Diharapkan peran aktif masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024 dengan menggunakan hak pilihnya pada 27 November mendatang, serta ikut mengawasi tahapan Pilkada dan stop money politik. Satu suara sangat berarti bagi menentukan siapakah yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Dan dalam pilkada serentak di Kabupaten Oku serta Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat berjalan langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Pemirsa, berbagai tahapan pilkada serentak sudah dilakukan, baik itu dari penyelenggara KPU dan juga dari Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu. Diharapkan masyarakat menggunakan hak suaranya pada 27 November mendatang. Dan kita harapkan juga pada masing-masing pasangan calon untuk tetap menjaga kondusivitas dan tetap menghargai hasil nantinya siapakah yang terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Demikian Cerdas Memilih kali ini, sampai jumpa.